Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kemarin kalian sudah menulis tentang kingdom plantae atau disebut sebagai tumbuhan. Kita langsung ya. Nah ini klasifikasi tumbuhan itu terdiri dari dua macam, yaitu ada tumbuhan yang tidak berpembuluh dan ada tumbuhan yang berpembuluh. Berpembuluh di sini maksudnya adalah memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flum. Untuk tumbuhan yang tidak berpembuluh yaitu lumut atau Bryophyta. Kemudian ada tumbuhan yang memiliki jaringan pembuluh, yaitu ada tumbuhan paku-pakuan atau Pteridophyta, dan ada tumbuhan berbiji atau yang disebut sebagai Spermatophyta. Nah, sekarang kita bahas ke tumbuhan lumut atau Bryophyta. Nah, tumbuhan lumut ini disebut sebagai tumbuhan yang tidak sejati atau tumbuhan bertalus. Kenapa? Karena Bryophyta atau lumut ini dia belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Maksudnya adalah kita masih sulit untuk membedakan mana batang, mana akar, dan mana daun dari tumbuhan lumut, sehingga dia disebut sebagai tumbuhan bertalus atau Talophyta. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri dari tumbuhan lumut yaitu dia bisa berfotosintesis. Kemudian dia habitatnya nih ya. Ini habitatnya banyak ditemukan di tanah, di tembok, di bebatuan. Kemudian ada juga yang menempel, ada yang juga hidup di air, dan yang pasti dia senang di tempat-tempat yang lembab. Nah, ini adalah beberapa contoh dari lumut. Sekarang kita lanjut ke reproduksi lumut atau yang disebut sebagai metagenesis, pergiliran keturunan. Nah, bagaimana metagenesis lumut? Nah, ini metagenesis lumut diawali dengan spora. Ya, kalian pernah mendengar spora. Nah, spora ini adalah alat untuk reproduksinya si lumut ya. Spora nanti akan tumbuh menjadi protonema. Protonema akan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut nanti dia akan menghasilkan dua gamet, gamet jantan dan gamet betina, yaitu gamet jantannya Antheridium dan gamet betinanya adalah Archegonium. Antheridium nanti dia akan menghasilkan spermatozoid, dan Archegonium dia akan menghasilkan ovum atau sel telur. Sperma dan ovum nanti dia akan melakukan yang namanya proses fertilisasi atau pembuahan. Setelah fertilisasi, nanti spermatozoid dan ovum nanti akan berubah menjadi zigot ya, berkembang menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Embrio berkembang menjadi sporogonium, dan nanti sporogonium akan tersimpan di dalam kotak spora yang disebut sebagai sporangium. Nah, di dalam sporangium ini banyak terdapat sel-sel induk calon spora. Dan begitu seterusnya ya, pergiliran keturunan dari lumut. Klasifikasi lumut. Nah, klasifikasi lumut di sini lumut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada Hepaticopsida atau lumut hati, Anthocerotopsida lumut tanduk, dan Bryopsida atau lumut daun atau biasa juga disebut sebagai lumut sejati. Nah, ini yang pertama ada Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya ya. Kalau lumut hati itu daunnya itu berbentuk lembaran, atau lumutnya itu berbentuk lembaran ya. Biasanya dia itu hidupnya menempel gitu ya, menempel di permukaan tanah yang lembab gitu ya. Terutama si Hepaticopsida ini banyak ditemukan di daerah hutan hujan tropis. Kemudian ada Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Nah, ini lumut tanduk. Kalian bayangkan saja tanduk gitu ya. Nah, kira-kira bentuk dari lumut ini seperti tanduk. Nanti ada gambarnya di slide selanjutnya. Kemudian ada Bryopsida atau lumut daun atau juga disebut sebagai lumut sejati. Nah, ini Bryopsida ini yang banyak kita temukan. Biasanya dia menempel di dinding-dinding tembok, di bebatuan, dan di kayu-kayu gitu ya, di tempat-tempat yang lembab. Nah, ini Bryopsida yang biasa sering kita lihat. Nah, ini adalah
contoh dari Bryopsida, tapi ketika sudah kita perbesar gitu ya. Ini contoh dari Bryopsida. Nah, ini ada beberapa contoh lumut. Ada lumut daun, kemudian ada lumut hati. Ada lumut hati, ini lumut daun, ada lumut hati, dan ini adalah lumut tanduk atau Anthoceratopsida. Nah, ini bentuknya seperti tanduk ya. Di dalamnya sini banyak terdapat spora. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, dan yang terakhir ada tugas, yaitu kalian menuliskan skema reproduksi dari tumbuhan lumut, dan kalian menuliskan 3 klasifikasi lumut ya, dan ciri-cirinya. Tulis poin-poin pentingnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.